Oke, kita lanjutkan di video pembelajaran kedua, masih di masih di materi kuliah kalkulus peubah banyak, materi pertama ya, irisan kerucut. Sekarang kita coba kaitan antara elips dengan parabola. Jadi elips dan parabola itu kan sebetulnya turunannya sama ya dari irisan kerucut. Apakah ada kaitan antara elips dengan parabola? Oke, jadi dari sini kita akan bisa membentuk persamaan untuk elips sebetulnya. Kenapa bisa persamaan elips itu bentuknya x min a kuadrat per p kuadrat plus y min b kuadrat per q kuadrat sama dengan 1, seperti yang saya jelaskan di awal ya, di materi di slide 2 ya, slide 2 di video pembelajaran pertama. Jadi misalkan saya punya titik fokusnya fc, 0 gitu ya. Garis L-nya adalah x sama dengan k. Kita akan mencari px, y di mana PF sama dengan E dikali DPL dengan E-nya positif gitu ya, E suatu bilangan positif. Kalau titik P terletak pada garis yang tegak lurus dengan L dan memenuhi titik P itu harus terletak pada garis yang tegak lurus dengan L dan melalui F. Ya. Kemudian kalau tadi kan enggak ya, kalau di parabola pokoknya titik P yang memenuhi PF sama dengan DPL. Nah, kalau kaitan elips dan parabola, P-nya harus ada di garis yang tegak lurus dengan L. Jadi kalau tadi garis L-nya begitu gitu ya, dia harus di garis yang tegak lurus dengan L dan melalui titik F. Kemudian titik P harus terletak antara titik F dan garis L. Misalkan titik A adalah A, 0, maka berlaku A min C sama dengan E K min A. Ya. Oke, ini sebetulnya bisa divisualisasikan begini sih. Ya, jadi kita akan mencari tahu. Saya zoom in sedikit ya. Oke. Jadi kita akan mencari Px, Y yang memenuhi kriteria ini. Jadi P-nya harus terletak pada garis yang tegak lurus L. Kalau L-nya begini, L-nya di sini ya, maka P itu harus ada di garis ini yang melewati F dan P-nya terletak antara F dengan L. Jadi di sini. Kalau parabolanya terbukanya ke sebelah kiri. Nah, kalau parabolanya terbuka ke sebelah kanan atau ke sumbu X positif, maka begini ya, berarti P-nya harus ada di sini. Jadi di garis yang tegak lurus L di antara titik F dengan ini, dengan garis L. Kalau misalkan titik A-nya kan tadi harus lewat FC, F-nya kan C, 0 ya, artinya A-nya atau titiknya itu harus melewati sumbu X juga. Misalkan kita sebut saja titiknya adalah A, 0 gitu ya. Artinya harus berlaku A min C sama dengan E min K, E dikali K min A gitu. K min A dikali E dengan A min C. Jadi ya berapa perbandingannya lah, perbandingan. Jadi jarak dari ini ke sini dibandingkan dengan ini ke sini itu harus sama ya, harus sama. Kemudian garis L ditentukan sedemikian sehingga ada titik min A, 0 di garis yang tegak lurus dengan L. Hal ini akan memberikan persamaan C plus A sama dengan EK plus A. Sehingga kalau kita kaitkan antara persamaan ini dengan ini, maka kita bisa dapatkan C yang sama dengan E dikali A dan K-nya adalah A per E. Ketika khusus E sama dengan 1, kita akan memperoleh sebuah parabola. Ya, jadi ini kondisi bentar. Ke scroll. Nah, ini adalah kondisi ini adalah kondisi A min C sama dengan E dikali K min A. Sedangkan ini adalah kondisi A plus C sama dengan E dikali K plus A. Ya, yang ini. Ya. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari persamaan yang dipenuhi oleh titik P, X, Y. Artinya, ya tadi persamaan yang ini harus sama dengan ini loh. Mana tadi? PF sama dengan E DPL, kita bisa hitung ulang sehingga kita dapatkan ini ya. Ini di aljabarik biasa sebetulnya. Kemudian karena C sama dengan E dikali A, maka persamaan terakhir ini dapat kita tulis sebagai berikut. Atau kita tuliskan sebagai ini. Nah, ini bentuknya mirip sekali dengan persamaan elips ya. Persamaan elips dengan pusat di 0 dan 0.
Kemudian jari-jari sumbu X-nya A, jari-jari sumbu Y-nya adalah A dikali 1 min akar 1 min E kuadrat. Ya, sama dengan 1. Jadi memang ada kaitan ya antara parabola dengan elips gitu ya. Ya kita tahu sendiri bahwa kalau parabola satunya ke sini, satunya ke sini, kalau digabungkan kan jadi elips ya. Oleh karena itu memang ada keterkaitan antara elips dengan parabola. Nggak kebayang ya yang saya bayangkan. Jadi kalau saya punya Jadi kalau saya punya parabola begini dan parabola yang begini, nah ini kan kalau digabungkan jadi elips gitu. Jadi memang ada kaitan antara elips dengan parabola, dan persamaan elips sendiri bisa kita tuliskan atau bisa kita turunkan dari persamaan parabola ya. Definisi dari persamaan parabola itu tadi. Dengan titik fokus parabola dengan titik arah parabola, garis arah parabola, dan juga sumbu simetrinya harus sama. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini, definisi elips. Nah, definisi elips sendiri, kalau E-nya kurang dari 1, maka saya akan punya 1 min E kuadratnya positif ya, sehingga B-nya saya bisa tuliskan, atau A dikali akar 1 min E kuadrat saya bisa tuliskan sebagai B, maka persamaan 2 bisa menjadi persamaan elips yang sudah kita ketahui selama ini. Jadi persamaan elips yang sumbunya atau titik pusatnya di 0,0. Jadi elips ini mempunyai titik ujung di A plus minus A, 0 dan di B plus minus B, 0, plus minus B gitu ya. Jadi ini titik ujungnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Gitu. Biasanya titik ujung di parabola itu kalian sebutnya, yang biasa kalian sebut itu sebagai titik maksimum atau titik minimum. Nah, kalau di sini kita sebutnya dia sebagai titik ujung dari parabola ya. Kemudian titik fokus elips berada di sumbu panjang. Kenapa kok titik fokusnya berada di sumbu panjang? Ya karena ya ini lebih panjang ya. Jadi fokusnya itu kita lihat yang jari-jarinya yang paling panjang. Titik 0,0 sebagai titik simetri dari elips disebut juga titik pusat, gitu ya. Titik 0,0 adalah titik simetri atau titik pusat karena perpotongan dari garis sumbu untuk parabola ini dan parabola yang ini. Gitu. Nah, titik fokus elips berada di sumbu panjang. Kenapa? Karena F-nya tadi kita definisikan di suatu titik yang ada di sumbu X, kan? Tadi C, 0 gitu ya. Jadi ada di sumbu X. Nah, kalau hiperbola, Bu. Kalau hiperbola mirip dengan elips, hanya tandanya di sini berubah jadi negatif. Jadi kalau E-nya lebih dari 1, maka 1 min E kuadrat negatif ya, sehingga B-nya bisa saya tuliskan sebagai A dikali akar E kuadrat min 1, yang tidak lain kalau 1 min E kuadratnya negatif, maka E kuadrat min 1-nya positif ya. Jadi B ini positif. Nah, saya bisa tuliskan B, definisikan B sebagai A kali akar E kuadrat min 1, maka persamaan 2 saya bisa dapatkan ini, dan ini kita sebut sebagai persamaan untuk hiperbola gitu ya. Hiperbola. Jadi ternyata penurunan dari kaitan antara elips dengan parabola itu bisa menghasilkan persamaan untuk elips sendiri maupun persamaan untuk hiperbola dengan memainkan nilai dari E. Kalau titik E ini nilainya kurang dari 1 maka dia jadi elips, kalau E-nya lebih dari 1 maka dia jadi hiperbola gitu ya. E itu sebetulnya kenapa harus pakai E sih Bu? Jadi E itu kita sebutnya itu sebagai eksentrisitas dari fungsi dua variabel gitu. Eksentrisitas dari irisan kerucutnya. Seberapa cekungnya gitu, arah kecekungannya gitu ya, eksentrisitasnya. Persamaan hiperbol. Jadi kalau persamaan hiperbol itu bentuknya begini ya, kurang lebih. Contohnya salah satu persamaan hiperbol ini. Hiperbola ini mempunyai titik ujung atau titik vertex di plus minus A, 0. Jadi titik ujungnya kalau di elips itu ada 4, plus minus A, 0, 0, plus minus B. Kalau di hiperbol titik ujungnya hanya ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini berlaku untuk hiperbol horizontal ya. Kalau hiperbol vertikal titik ujungnya berarti yang di 0, plus minus B. Kemudian sumbu X kita sebut sebagai sumbu real karena dipotong oleh hiperbol. Jadi ini dipotong oleh hiperbol, sedangkan sumbu Y kan tidak ya. Kalau dipotong berarti kita sebut sumbu real. Kalau berarti untuk hiperbol horizontal, sumbu X-nya sumbu real. Kalau hiperbol vertikal, yang realnya adalah sumbu Y gitu ya.
Sumbu Y kita sebut sebagai imajiner. Jadi garis sumbu yang tidak dipotong oleh hiperbol kita sebut sebagai sumbu imajiner. Yang tidak nampak, yang tidak kasat mata gitu ya. Kemudian titik fokus berada di sumbu real. Nah, titik fokusnya ada di sumbu real seperti yang kita turunkan dari tadi. F-nya adalah C, 0 gitu ya. Kalian bisa melakukan juga sebetulnya penurunan untuk hiperbol vertikal ya. Di latihan soal bisa dicoba-coba, gambarkan grafik dari persamaan. Kalian bisa coba tentukan titik fokus persamaan. Nah, ini bisa dicoba-cobalah. Ya. 2 mikrofon. Nah, ini salah satu aplikasinya ya. Misalkan saya punya 2 mikrofon. Misalkan saya punya 2 mikrofon yang berjarak 1 km. Yang berjaraknya 2 mikrofon, jaraknya 1 km, perbedaan waktu 2 detik. Jika kecepatan suara, di manakah terjadinya ledakan? Nah, ini salah satu implementasi dari fungsi irisan kerucut yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah fungsi translasi dan rotasi, bukan fungsi translasi. Transformasi dari irisan kerucut. Ada translasi dan ada juga rotasi. Kalau persamaan lingkaran pusat 0,0, jari-jarinya 5, kita bisa tuliskan begini ya. Kalau lingkaran dengan pusat 3,2, jari-jari 5, berarti tinggal X-nya min 3, Y-nya min 2 dari ini, sama dengan 5 kuadrat. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai koordinat yang lain, yaitu U, V yang berpotongan di 3,2 di bidang X, Y. Jadi kita mau melihat antara sekarang yang mau kita lakukan apa? Ya Bu, saya tahu kalau yang ini dan ini saya sudah pernah pelajari gitu ya. Terus saya mau tahu ini kenapa nggak bisa hilang dia. Oke, butuh toolsnya. Oke. Jadi nah, kalau yang ini adalah jari-jari lingkaran di pusat 0,0, jari-jarinya 5. Jadi lingkaran jari-jarinya 5 di pusatnya 0,0. Kalau yang ini jari-jarinya sama 5 tapi pusatnya di 3,2 gitu ya. 3,2. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis dengan sistem koordinat yang lain. Apa kaitan antara persamaan ini dan persamaan ini? Sebetulnya kan hanya menggeser titik pusatnya ya. Menggeser titik pusatnya saja. Oke, jadi kita bisa tuliskan persamaan ini sebagai sistem koordinat yang lain, yaitu U, V sama dengan 5 kuadrat. Dengan U-nya adalah X min 3 dan V-nya adalah Y min 2. Gitu, sehingga dapatnya ini, gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran berpusat di 3,2 berjari-jari 5. Jadi Anda bisa lihat di sini salah satu titik yang dilewati adalah titik ini ya, titik 7,5 gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah salah satu implementasi dari transformasi rotasi sebetulnya. Transformasi translasi, digeser. Jadi kalau mau menggeser sebetulnya kita tinggal mendefinisikan suatu koordinat lain U, V mau digesernya sejauh apa ya. Kalau X digeser sejauh 3 ke kiri, ke kanan, sedangkan Y digeser 2 ke atas. Jadi ini 3 ke kanan dan 2 ke atas. Jadi pusat yang awalnya di sini dia geser 3 ke kanan, 2 ke atas. Jadi ke sini pusatnya gitu ya. Jadi titik ini pun sebelumnya, titik sebelum ditranslasi, kalau mau di inverse translasinya gitu ya, artinya kita geser ke kiri 3, 1, 2, 3, lalu geser ke bawah 2, 1, 2. Nah, sebetulnya titik awalnya dia ada di sini. Ketika ditranslasi, dia geser ke kanan 3 dan ke atas 2. Jadilah di sini titiknya, gitu ya. Jadi translasi itu mudah ya, transformasinya tinggal mendefinisikan saja sistem koordinat yang lain. Jadi kalau awalnya koordinatnya X dan Y, kita transformasikan ke U, V, bidang U, V. Jadi U terhadap bidang U, V, dia pusatnya di 00. Tapi ketika kita lihat kaitan antara bidang U, V dengan bidang X, Y, ternyata U itu translasinya adalah bidang X digeser ke kanan 3 satuan dan V itu digeser ke atas 2 satuan gitu ya. Oke. Nah, dari kaitan ini kita bisa mainkan banyak hal sebetulnya, melihat kaitannya. Oke, jadi
Bisa dicoba latihan soal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Kalau rotasi gimana Bu? Ini bisa dicoba-coba sih yang ini ya. Kalau ini adalah persamaan untuk rotasi. Nah ini rotasi, ini persamaan peubah dua peubahnya ya, persamaan dua peubah merupakan potongan kerucut atau irisan kerucut, sehingga kalau rotasi tadi U, V-nya itu cuma digeser ya. Kalau yang kalau translasi yang tadi U, V-nya cuma digeser, kalau yang ini rotasi U, V-nya diputar gitu. Jadi kaitan antara U, V dengan X itu bisa kita peroleh jadi yang ini. Ya, yang ini. Gitu. Substitusi saja X, Y terhadap U, V, kita akan punya persamaan ini menjadi dalam U, V gitu ya. U, V lalu bisa kita transformasikan ulang. Nah, ini ya. Hubungan antara U, V dan koordinat lama adalah ini. Dengan tetanya kita cari. Lalu substitusikan ini ke persamaan 16 yang di sini dengan koefisien UV sama dengan 0. Sehingga hasilnya kita bisa dapat persamaan dengan bentuk AX kuadrat plus CY kuadrat plus DX plus EX plus F sama dengan 0. Dengan B-nya sama dengan 0. Ya. Lalu kalian bisa lakukan yang tantangan 1. Gitu ya. Jadi memang untuk kuliah kalkulus peubah banyak lebih saya banyakkan di latihan soal agar lebih terbayang. Konsepnya tetap saya jelaskan, pasti akan tetap saya jelaskan, tapi untuk latihan soalnya saya harap kalian juga mengerjakan agar lebih memahami ya implementasinya seperti apa. Dan kadang kalau hanya mendengarkan materi saja dari saya, kadang itu ya sudah saat seminggu paling bertahan 2 jam gitu ya, enggak sampai saya agak mendramatisir juga ya. Mungkin konsepnya hanya bisa ingat 1 hari gitu, ketika sudah hari berikutnya ketumpuk sama mata kuliah lain, ketika pekan selanjutnya bisa jadi sudah menguap. Nah, ketika menggunakan latihan soal, kalian mengotret sendiri di catatan kalian, mencoba sendiri mana yang tidak bisa, mana yang bisa. Dari situ akan dapat feeling ya, feeling mengerjakannya seperti apa. Dan itu yang saya mau, karena memang belajar matematik itu tidak hanya dilakukan dengan mendengarkan saja. Ketika tidak melakukan sendiri, ketika tidak mencoba sendiri, ketika hanya melihat bagaimana orang mengerjakan, itu bukan berarti kita paham kalau di matematik. Sebelum kita mengerjakannya sendiri dan mendapatkan feeling untuk mengerjakannya gitu ya. Oke, jadi saya harap tidak shock ya untuk materi pertama untuk kalkulus peubah banyak. Tidak terlalu banyak sebetulnya materi ini, memang saya pilih materinya belum yang terlalu mendalam ke kalkulus peubah banyak. Masih ada visualisasi untuk irisan kerucutnya gitu ya, jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan semoga bisa kalian dapatkan ya apa yang sudah saya ajarkan tadi, bisa sampai materinya menjadi pemahaman yang baik untuk kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian ya. Kalau begitu saya akhiri untuk video pembelajaran di materi kalkulus peubah banyak pekan pertama. Selamat belajar, selamat mencoba latihan soal, dan minggu depan kita ada diskusi ya via Zoom kalau ingin ada yang ditanyakan. Kalau begitu saya akhiri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.